Tidak ingin. Tanda seru. Tanda seru. Ketiga nyala api itu, seperti ngengat ke api, secara bertahap melelehkan ekstasi dan membuat hati Qin Yichen benar-benar musnah. Jika Anda tidak menginginkan kehidupan, Anda harus mengembalikan naga yang sebenarnya, dan roh-roh yang tersisa tersebar, dan mereka menolak untuk mengatakan kekalahan. Klik, bom. Tanda seru. Tanda seru. Ekstasi tiba-tiba meledak dari tengah, dan hanya 8 karakter kuno dan modern yang bergema di antara dunia dan bumi. Akulah naga sejati, tak terkalahkan selamanya. Roh sisa hanyalah roh yang tersisa, dan begitu Anda mengalahkan drum perang perkasa surgawi, akan ada satu yang lebih sedikit, dan jika Anda melelehkan tali ekstasi, akan ada satu yang berkurang. Persetan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, mata Qin Yichen merah, kebencian ke langit, dan jiwanya hancur. Tetapi tombak Lei Zelong berubah menjadi cahaya guntur yang menembus dunia, langsung memakukan seorang murid Jiu Yu. Lei Guang membakar tubuh jiwanya menjadi abu dalam teriakan. Bara. Kayu. Apakah kamu kayu? Saya melihat jiwa Putri Wenqing terbang kembali ke tubuhnya. Dia berada di pelukan Qin Yichen, tetapi matanya yang cerah benar-benar kosong, dan bahkan ada beberapa kelelahan dari kedalaman jiwanya. Ekstasi itu menusuk tulang kecapi jiwa, melukai jiwanya, dan membuatnya merasa sedikit aneh dan takut pada sosok pembunuh di depannya. Ini aku. Ini aku. Qin Yichen menggertakkan giginya. Darah dan air mata menetes di matanya. Dia takut jiwa Wenqing akan terluka, dan dia lupa tentang dirinya dan kayu. Keduanya berpelukan erat, tetapi buru-buru melepaskannya. Pada saat ini, pria feminin yang dipimpin oleh murid Jiu Yu sudah penuh dengan ekspresi terkejut. Melihat tali penggoda yang putus, itu tidak bisa dipercaya. Bahkan roh yang tersisa telah hilang. Bahkan Jiu Yu tidak dapat bereinkarnasi untuk itu. Yaitu, itu benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Dan tidak ada debu yang tersisa. Pukul drumnya. Tanda seru. Tanda seru. Tetapi pada saat ini, raungan Qin Yichen yang menghancurkan bumi menyebabkan murid Jiu Yu tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Setelah menghela nafas singkat, itu adalah niat membunuh yang suram. Membunuh sesamanya tidak bisa dimaafkan. Tetapi di bawah raungan ini, roh Kaisar Yue Kong Iblis kembali ke tubuhnya, dan dia menabuh genderang. Genderang perang seperti guntur dipenuhi dengan sifat iblis yang kejam dan brutal. Leluhur berdarah itu berkedut di mana-mana, tetapi telapak tangannya yang lemah perlahan dicengkeram. Pisau daging berdarah yang terbang kembali tiba-tiba kembali. Dia mengayunkan pisau. Genderang perang berbunyi. Hidup dan hidup memotong jari. Ayo, ayo. Aku tidak takut padamu. Leluhur berdarah juga memiliki mata merah. Dia menggigit jarinya yang patah, seperti Shuro haus darah. Dia hampir dipukuli sampai mati oleh besi. Kali ini, dia tidak membantu putra Baize. Tanda seru. Namun, dia tidak punya waktu untuk mendengus di masa depan. Tetapi dia melihat cahaya pedang yang lebih terang menebas amarah, menyebabkan dia jatuh ke dalam darah iblis. Dia telah dikultivasikan menjadi tidak bisa dihancurkan, seperti tubuh tahu gunung yang tinggi dari seorang monster. Hari ini benar-benar terbang melintasi papan. Tanda seru. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen menghancurkan matanya. Dia tidak melakukan hal lain, hanya untuk beberapa roh yang tidak patuh, menyuruh mereka untuk tidak menabuh genderang, tetapi masih memukul genderang, menyuruh mereka untuk tidak berkorban lagi, tetapi masih berubah menjadi cahaya dan meleleh. Ekstasi. Suara genderang perang bergema di seluruh dunia lagi, dan itu lebih tragis dan agung dari sebelumnya. 4 Kaisar Jin Ruyan berdiri di langit dan bumi penuh kekaguman. Mereka tidak percaya sebelumnya, tetapi hari ini mereka benar-benar mengerti ternyata di dunia ini benar-benar ada cahaya. Sumpit kecil. Tanda seru. Tanda seru. Potongan kemarahan dari 2 pedang yang digabungkan membuat Yantai semakin marah. Selama bertahun-tahun, itu bahkan tampak seperti takdir. Terakhir kali dia menderita cedera serius, itu di sini. Kemarahan tidak terbatas, dan kemarahan itu bukan lagi keluhan pribadi. Roh Kaisar yang terbakar sebelumnya telah membangkitkan sifat iblisnya yang ganas dan brutal. Semua langit dan alam semesta, iblisku dihormati. Hanya mendengarkan raungan dari langit, langit hancur oleh aumannya, ruang dan waktu runtuh, dan fluktuasi yang mengerikan membuat kulit Jin Ruyan tiba-tiba berubah, dan mereka sangat ketakutan. Tidak baik. Tanda seru. Ini menjengkelkan. Penyihir leluhur dan komandan iblis lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Ini juga alasan mengapa Jin Ruyan sangat cemburu. Tidak hanya ada 1 komandan iblis dan leluhur penyihir di istana iblis kuno, tetapi 12 penyihir leluhur dan 10 monster hebat. Pupil ular Jin Ruyan bersinar, menggertakkan giginya dan berteriak, Tuan Bai, pergi. Pergi. Sekarang mengandalkan drum perang perkasa surgawi, Tuan Bai dan yang lainnya hampir tidak dapat menangani besi dan mayat yang boros. Tetapi bahkan jika Kaisar Iblis Yue Kong yang memukul drum, bagaimanapun juga ada batasnya. Tapi apalagi semua 12 penyihir leluhur turun,
Bahkan jika ada 6 lagi, mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh teman-teman Feng Dao. Pergi, bisakah kamu pergi? Tanda seru. Mayat Sebi juga kejam. Awalnya berpikir bahwa serangan diam-diam Jiu Yu akan cukup untuk mengakhiri pertempuran. Tetapi 3 sisa tidak tahu bagaimana mempromosikannya. Jiwa tersebar, tetapi juga untuk mengganggunya. Tuan Bai, cepat. Teriakan Jin Ruyan tiba-tiba terganggu oleh deru langit dan bumi yang retak, dan melihat 2 sosok berkumpul di ruang dan waktu yang jauh. Salah satu dari 2 sosok itu seperti orang tua yang buta, yang lain seperti kantung kuning. Kedua sosok itu bergandengan tangan, melintasi ruang dan waktu, melangkah melintasi miliaran bintang dalam satu langkah, dan mengacaukan bintang-bintang dalam satu langkah. Baik Qian Kun, kamu telah melakukan terlalu banyak. Demi kontrak surga, kamu bisa hidup lebih baik, tetapi kamu hanya ingin berbalik. Jika naga asli tidak bisa kembali, kamu tidak bisa berbalik sama sekali. Jin Ruyan gemetar, penyihir leluhur ruang dan waktu. Di Jiang dan Zhu Jiuyin. Di Jiang benar-benar marah. Dia hanya bernegosiasi dengan Bai Guanxing sebelumnya, dan sudah melaporkan persyaratan yang terakhir kepada Yang Mulia. Yang Mulia bahkan sedikit tergerak, tetapi dia ingin memperjuangkan persyaratan yang lebih menguntungkan. Tapi dia memalingkan wajahnya, Putra Baize, tetapi dia tidak tahu bagaimana mempromosikannya. Pergilah. Tanda seru. Tanda seru. Bai Guanxing menatap langit berbintang yang pecah. Meskipun dia penuh dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, dia tidak berdaya. Jika semua penyihir leluhur turun, mereka pasti akan mati. Qin Yichen memotong sejumlah tanda darah yang tidak diketahui pada Biantai sebelum diseret oleh Bai Guanxing. Mereka mati-matian terbang melintasi alam semesta yang luas. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka terbang, langit yang retak memandang rendah mereka. Itu adalah kekuatan menakutkan dari leluhur dan penyihir ruang dan waktu. Mereka melarikan diri ke ujung dunia, dan mereka tampaknya tidak dapat menyingkirkannya. Tanda seru. Qin Yichen tampaknya tidak mundur, dan hanya ingat kalimat untuk bergerak maju. Jangan melihat ke belakang. Majulah, jangan melihat ke belakang. Tragedi tempat naga itu dimakamkan semuanya berubah menjadi pemandangan yang tercermin di kedua sisi pandangan Qin Yichen, dan dia bahkan secara tidak sengaja menghargai kematian tragis dari roh kepahlawanan. Awan beracun yang luar biasa di belakangnya membuat Qin Yichen sedih. Apakah dia benar-benar kalah? Naga sejati belum kembali. Roh-roh heroik yang telah mati di sini menantikan kekosongan, dan apakah mereka akan mengikuti jejak tempat ini? Jika naga sejati tidak kembali, apakah mereka benar-benar akan menjadi sisa-sisa kekalahan selamanya? Ini seperti takdir yang tidak dapat dilewati. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen menemukan bahwa mereka terbang di antara reruntuhan yang menyedihkan, seperti sebelumnya. Kilatan cahaya terbang keluar. Tuan Bai yang kembali. Di mana leluhurku? Tanda seru. Di mana leluhurku Baihu? Tuan, di mana leluhurku? Di mana tanah dan bumi? Sisa-sisa yang diam di sini terbangun. Mereka merasakan napas Bai Guanxing, tetapi mereka tidak bisa merasakannya. Nenek moyang mereka, kesedihan dan kemarahan yang sama, tidur selama puluhan juta tahun. Apakah ini hasil yang menunggu?